Inilah Allah. Sungguh saya Abdul Hadis bin Abdul Latif. Aneh selalu mendengarkan kajian-kajian sholat yang merasa sudah makrifat yang dikatakannya mengenal dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala baru syah dan diterima sholatnya. Jadi ketika mau melaksanakan sholat mikir terlebih dulu di mana apakah di belakang atau di sebelah depan Allah itu berada, seperti apa Allah itu baru syah sholatnya diterima. Kalau menurut kajian saya pribadi yaitu cukup meyakini dua utusannya saja yaitu para malaikat dan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Quran Surat Al-Hajj 22 ayat 75. Jadi nggak usah berpikir keberadaan Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. QS As-Zumar 39, ayat 23. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Al-Muzammil 75 ayat 5. Ya Allah, hamba paham apa yang Engkau katakan itu. Perkataan Engkau adalah amanat semua yang Engkau perintahkan kepada alam semesta yang semuanya takut akan tidak dapat melakukan. Karena perkataan Engkau itu semuanya itu memberikan kemuliaan di sisimu, mengingat ada yang memberatkan dan membahayakan adalah hatinya Dajjal yaitu iblis, setan dan jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Hajj 22 ayat 52, artinya dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Setan dan jin kafir, yang akan dihadapkan untuk menggagalkan yang akan hamba jalani. Namun apa daya engkau telah terucap maka hamba Abdul Hadis bin Abdul Latif mengharapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan melalui surat An-Nisa 4 ayat 1 dan Quran surat Al-Fajr 84 ayat 14 artinya sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Kita kembali ustadz atau kiai yang mengatakan kalau mau melaksanakan sholat itu harus mengenal dulu keberadaan di mana Allah itu berada baru syah sholatnya. Maaf ini tinggal pilih saja apakah menuruti perintah manusia yang seolah-olah pernah atau sering melihat Allah. Apakah cukup mengikuti perkataan hati nurani? Ini kajian itu sangat menyesatkan menurut saya. Itu bukan kajian makrifat tetapi mempersulit orang yang mau mengerjakan sholat. Makanya hendaknya kalau mau sholat saja karena hati ketika waktunya sholat dalam hati kita sudah ada yang mengingatkan waktu sholat itulah Allah maka segeralah jalani. Yang perlu kita sadari bahwa sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dilihat walaupun pakai mata batin. Yang bisa melihat adalah yang benar-benar sanggup merahasiakannya yaitu malaikat Jibril dan Muhammad. Mereka yang menyuruh sebagaimana sholat harus mengenal Allah atau yang disembah maka orang ini isinya Islam aliran. Mereka tidak sadar keberadaan Allah dengan makhluk ciptaannya beda tempat antara alam semesta dengan arash. Dan perlu disadari di mana keberadaan makhluk ciptaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak terhingga jauhnya. Jadi cukuplah hanya dengan nawaitu saja tidak usah mengingat keberadaan Allah di mana yakin saja dengan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril yang selalu berurusan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka berdua itu yang selalu menerima doa yang ingin disampaikan permintaannya kepada Allah untuk dikabulkan. Apabila seseorang mengetahui jasad Tuhannya umat Islam itu adalah dusta tidak perlu dipercayai atau mengiyakan. Ingat menurut Al-Quran ketika Allah mengusir atau menurunkan Adam dan Hawa baru Allah menciptakan alam semesta ini yang kita rasakan.